Shalom, salam jumpa dengan saya, Tony Sondak. Pada hari ini saya akan menyampaikan hermeneutika Alkitab di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dengan judul Duka Menurut Allah, Jalan Menuju Pertobatan Sejati. Tujuan pertama, memperdalam pemahaman tentang kesedihan ilahi. Kedua, menyoroti proses penyembuhan rohani. Ketiga, menekankan hasil dari pertobatan sejati. Lalu, membantu jemaat memahami anugerah Allah, membimbing jemaat melihat rasa sakit sebagai berkat. Nats Alkitab 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Versi terbitan dan terjemahan bebas. New International Version. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow bring death. Kesedihan yang berasal dari Allah membawa pertobatan yang menghasilkan keselamatan dan tidak meninggalkan penyesalan, tetapi kesedihan dunia membawa kematian. A New Living Translation Version. For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and result in salvation. There's no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow which lacks repentance result in spiritual death. Jenis kesedihan yang Allah ingin kita alami menuntun kita menjauh dari dosa dan menghasilkan keselamatan. Tidak ada penyesalan untuk jenis kesedihan seperti itu. Tetapi kesedihan dari dunia yang tidak disertai pertobatan berakhir dalam kematian rohani. Version Mace New Testament. For religious sorrow produces that salutary repentance which we never regret, but worldly sorrow preys upon life. Kesedihan rohani menghasilkan pertobatan yang menyelamatkan, yang tidak pernah kita sesali. Tetapi kesedihan dunia menggerogoti kehidupan. Cross reference atau ayat-ayat paralel. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat ini menegaskan bahwa berduka cita dalam kehendak Allah membawa penghiburan dan pemulihan. Dalam konteks ini, kesedihan bukanlah akhir, tetapi jalan menuju kekuatan baru dalam Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 9-10, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.
Ini mengajarkan bahwa kesedihan sejati membawa kerendahan hati di hadapan Allah. Proses ini menghasilkan pengangkatan dan pemulihan yang mendalam. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Konteks sejarah, latar belakang. Paulus menulis 2 Korintus 7 ayat 10 untuk menegaskan perbedaan antara duka cita yang berasal dari Allah dan duka cita duniawi. Jemaat Korintus saat itu sedang menghadapi berbagai persoalan, seperti perpecahan, kemerosotan moral, serta keraguan terhadap otoritas Paulus. Dalam situasi tersebut, Paulus pernah memberikan teguran keras yang membuat jemaat merasa terluka. Namun, kesedihan itu menjadi sarana Allah untuk membangkitkan kesadaran rohani. Paulus juga mengkontraskan pandangan budaya Yunani Romawi yang menganggap kesedihan sebagai sesuatu yang memalukan, dengan perspektif rohani bahwa duka cita dapat dipakai Allah untuk memperbaiki hubungan manusia dengannya. Konteks histori. Pentingnya teguran Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menggunakan teguran keras sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran rohani tentang kesalahan mereka, mengarahkan mereka pada introspeksi dan pertobatan sejati. Respon jemaat Korintus. Awalnya mereka terluka oleh teguran keras Paulus. Jemaat akhirnya menunjukkan kesungguhannya dalam memperbaiki diri. Kesedihan mereka berubah menjadi komitmen yang membawa pemulihan iman. Budaya Yunani, Romawi dengan pandangan Paulus. Dalam konteks budaya Yunani Romawi, kesedihan dianggap merendahkan kehormatan. Namun, Paulus mengangkat kesedihan sebagai alat rohani untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Prinsip duka cita menurut Allah. Paulus menunjukkan bahwa duka cita dari Allah menghasilkan buah pertobatan dan pemulihan kehidupan. Berbeda dengan kesedihan duniawi yang hanya membawa rasa bersalah tanpa transformasi. Relevansi universal. Ilustrasi jemaat Korintus menjadi pelajaran universal bahwa duka cita ilahi adalah sarana Allah untuk membentuk hidup umatnya sesuai dengan kehendaknya. Refleksi teologis. Teologis Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 10 menegaskan bahwa pertobatan sejati adalah karya Allah yang lahir dari duka cita ilahi dan menghasilkan keselamatan. Sedangkan penyesalan duniawi berakhir pada kematian rohani. Paradoks Injil tampak jelas. Melalui kelemahan, penderitaan, dan teguran, Allah menghadirkan pemulihan dan hidup baru. Paulus menegaskan bahwa jalan keselamatan sering melampaui logika manusia, namun di sanalah kuasa dan hikmat Allah dinyatakan. Kritik konseptual. Teks Yunani 2 Korintus 7 ayat 10 berbunyi demikian. He gar kata, theon, leipe, metanoian, eis,
soterian, ame tameleton, katar gajetai, he detau, kosmo, leipe, tanaton, kater gajetai. Ayat ini stabil dalam seluruh manuskrip utama tanpa varian yang memengaruhi makna. Perbedaan kecil hanya terdapat pada istilah ametameleton yang tidak disesalkan, yang menegaskan sifat permanen dari pertobatan sejati, dan kater gajetai atau menghasilkan, yang secara paralel digunakan dua kali untuk menunjukkan bahwa setiap bentuk duka cita membawa hasil tertentu, baik hidup maupun mati. Secara linguistik, Paulus membedakan metanoia, pertobatan yang mengubah arah hidup, dari metamelia atau penyesalan emosional. Stabilitas tekstual ayat ini memperkuat pembacaan hermeneutis bahwa Paulus menekankan kualitas pertobatan, bukan intensitas perasaan. Dengan demikian, duka cita menurut Allah dipahami sebagai proses transformatif yang menghasilkan keselamatan. Sedangkan duka cita duniawi dipandang tidak membawa perubahan dan berakhir pada kematian rohani. 3 komentari. Pertama, Ellicott Commentary for English Readers. Kesedihan yang berasal dari Allah membawa pada pertobatan yang menghasilkan keselamatan dan tidak perlu disesali. Namun, kesedihan yang berasal dari dunia hanya melahirkan penyesalan kosong, keputusasaan, bahkan kematian rohani maupun jasmani, sehingga berujung pada hilangnya kehidupan kekal. Kedua, Expositor Greek Testament. Duka cita sesuai dengan kehendak Allah adalah kesedihan karena dosa sebagai pelanggaran terhadap Allah, bukan hanya karena akibatnya. Duka cita semacam ini menghasilkan pertobatan yang membawa pada keselamatan dan tidak mendatangkan penyesalan. Sebaliknya, duka cita yang berasal dari dunia, yaitu kesedihan karena kegagalan atau kerugian, tetapi bukan karena dosa, justru berujung pada kematian dan kebinasaan. 3. Cambridge Bible for Schools and College. Duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kesedihan yang menuntun pada pertobatan sejati dan perubahan hidup, seperti yang terlihat pada Daud dan Petrus. Pertobatan ini membawa kepada keselamatan yang tidak pernah disesalkan. Sebab semakin pertobatan itu nyata, semakin berkuranglah duka cita. Sebaliknya, duka cita duniawi yang muncul dari manusia tanpa roh, seperti yang dialami Saul dan Yudas, tidak menghasilkan pertobatan, melainkan berujung pada kematian jasmani maupun rohani, ditandai dengan kekerasan hati dan penolakan terhadap Allah. Teks asli bahasa Yunani. Analisis kata Yunani. Pertama, he gar kata theon leipe. Duka cita sesuai kehendak Allah adalah hal yang aktif menghasilkan keselamatan. Lalu, metanoian, eis soterian, ame tameleton. Pertobatan sejati tidak pernah membawa penyesalan karena merupakan jalan menuju keselamatan yang kekal. Dan tanaton
katergazetai. Duka cita dunia tidak hanya kosong, tetapi secara aktif dapat berakhir dalam kehancuran dan kematian rohani. Kebaruan atau novelty-nya. Pertama, 2 jenis duka cita sebagai pola psikospiritual. Duka cita pada dasarnya dipandang manusia sebagai emosi negatif yang melemahkan. Tapi dalam terang iman justru menjadi jalan rohani yang menentukan arah hidup. Inilah paradok yang Paulus ungkapkan. Duka cita yang menurut Allah meski menyakitkan ternyata konstruktif karena menghasilkan pertobatan, transformasi, dan hidup baru. Sedangkan duka cita duniawi meski tampak wajar secara manusiawi justru destruktif karena berakhir pada keputusasaan dan kematian. Dengan demikian, kesedihan bisa menjadi pintu menuju keselamatan atau jurang menuju kebinasaan. Tergantung pada siapa yang mengarahkannya, Allah atau dunia. Kedua, paradigma baru tentang pertobatan. Pertobatan sejati lahir bukan ketika air mata penyesalan berhenti mengalir, melainkan ketika air mata itu justru mengubah arah hidup, bukan ketika akal semata memahami salahnya dosa, melainkan ketika hati yang hancur dibentuk Allah menjadi hidup yang baru. 3. Implikasi praktis spiritualitas emosional. Kesedihan yang dipeluk Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan jalan menuju kekuatan yang sejati. Air mata yang sering kali ditolak dan dipandang hina oleh dunia justru dipakai Allah sebagai benih keselamatan yang menumbuhkan pertobatan dan harapan baru. Duka yang tidak dimatikan tetapi diolah dalam tangan kasih Allah melahirkan hidup yang diperbarui, penuh makna dan berbuah dalam ketaatan kepadanya. Makna aplikasi pada kehidupan. Makna aplikasi. Pertama, menghadapi dosa dengan jujur. Duka cita menurut Allah menolong orang percaya untuk mengakui kesalahan, bukan menutupinya, sehingga membuka jalan bagi pertobatan sejati. Kedua, mengolah kesedihan secara rohani. Kesedihan tidak perlu dihindari atau ditolak, melainkan diarahkan kepada Allah agar menjadi sarana pemurnian dan perubahan hidup. 3. Membedakan penyesalan dan pertobatan. Rasa menyesal tanpa perubahan hanya melahirkan keterpurukan, tetapi pertobatan sejati menghasilkan keselamatan yang tidak disesali. 4. Melawan budaya melarikan diri. Di tengah dunia yang sering mengajarkan untuk segera menutupi luka batin, orang percaya dipanggil untuk mengolah emosi bersama Allah, bukan melarikan diri. Dan menjadikan kesedihan sebagai titik balik. Setiap pengalaman pahit dipakai Allah sebagai momentum untuk mendewasakan iman dan memperbarui karakter. Kesimpulan, 2 Korintus 7 menegaskan bahwa kesedihan bukan hanya reaksi emosional, tetapi dapat menjadi sarana anugerah Allah yang menuntun kepada pertobatan sejati. Duka cita menurut Allah bekerja secara konstruktif, menyadarkan manusia akan dosa, memurnikan hati, dan menghasilkan perubahan hidup yang mengarah pada keselamatan. Sebaliknya, duka cita menurut dunia bersifat destruktif karena hanya melahirkan rasa bersalah tanpa transformasi
dan berujung pada keputusasaan. Dengan demikian, Paulus mengajarkan bahwa kesedihan yang diarahkan kepada Allah adalah dinamika spiritual yang penting dalam proses pemulihan dan pembaruan hidup. Kata penutup, kesedihan tidak selalu membawa kehancuran. Bila diarahkan Allah, ia justru menjadi jalan menuju keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.